Oke, tes tes. Apakah suara saya terdengar? Dengan Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9. Kali ini akan mempresentasikan mengenai resiko, menganalisis resiko pasar untuk mengambil keputusan. Boleh di next slide. Anggota kelompok 9 ada Nanda Melandri, kemudian ada saya Raja Raffi Rewira, kemudian ada Fatir Fairu. Boleh di next slide. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi materi kali ini adalah value at risk gitu atau VAR. Nah, dari referensi yang dikasih sama Bu Intres dan juga Prof, pertama dari Hanafi yaitu value at risk itu merupakan suatu tolak ukur atau ukuran statistik yang digunakan untuk memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu aset atau portofolio gitu dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, kemudian ada juga menurut Husnan pada tahun 2004 menjelaskan bahwa VAR itu memberikan gambaran mengenai seberapa besar potensi kerugian yang bisa dialami akibat perubahan harga pasar dalam kondisi normal. Dari kedua sumber ini kita bisa merangkum poin-poin pentingnya, yaitu yang pertama bahwa VAR ini mengukur potensi kerugian maksimum dalam periode waktu tertentu. Kemudian VAR ini menggunakan tingkat kepercayaan atau confidence level tertentu, misalnya seperti 95% atau 99% bahkan. Nah, kemudian yang ketiga ada si VAR ini berdasarkan data historis atau distribusi probabilitas return. Dan yang terakhir itu VR ini dapat digunakan untuk menilai risiko pasar pada aset, portofolio maupun suatu perusahaan gitu. Boleh next slide? Nah, tujuan dari value at risk sendiri, menurut Fahmi pada tahun 2011 dan Hussein Umar pada tahun 2004, tujuan utamanya penggunaan VAR ini adalah untuk memberikan alat ukur risiko yang terstandarisasi dan membantu pengambilan keputusan dalam manajemen risiko. Jadi, si VAR ini bisa mengukur risiko pasar secara kuantitatif agar lebih mudah dianalisis gitu, karena ada tolak ukur yang pastinya dan sudah terstandarisasi. Nah, kemudian VAR ini juga membantu manajer keuangan menentukan batas resiko dan kebutuhan modal cadangan gitu. Dan yang ketiga itu PIR ini memudahkan perbandingan resiko antar portfolio atau instrumen keuangan. Sehingga VAR itu bisa digunakan sebagai dasar perencanaan strategi manajemen resiko dan pengendalian kerugian menurut Hanafi pada tahun 2014. Boleh di next? Oke, ada tiga komponen utama value at risk menurut Jojo Sudarso dan juga Hanafi gitu. Yang pertama ini ada confidence level, di mana confidence level ini menunjukkan seberapa yakin investor terhadap hasil estimasi dari VAR-nya tersebut. Kemudian ada time horizon atau periode waktu. Jadi uh, time horizon ini menentukan jangka waktu pengukuran risiko. Ini bisa seperti harian, mingguan, ataupun bahkan bulanan gitu. Dan yang ketiga itu ada potensial loss atau kerugian potensial. Nilai kerugian maksimum yang diperkirakan itu bisa terjadi dalam periode dan tingkat kepercayaan tersebut. Gitu. Boleh di next. Nah, ada keunggulan dan keterbatasan dari VR sendiri. Yang pertama, dari keunggulannya itu ada tiga keunggulan yang utama, yaitu memberikan ukuran risiko yang mudah dipahami dan dikomunikasikan karena dia kuantitatif gitu. Jadi sudah lebih objektif, ada tolak ukurnya itu lebih lebih standar gitu. Kemudian uh, yang kedua itu dapat digunakan untuk berbagai jenis aset dan portofolio. Yang ketiga itu memudahkan manajemen risiko dalam menentukan limit dan juga alokasi modal. Nah, keterbatasannya sendiri, VAR itu tidak bisa menunjukkan besarnya kerugian di luar si batasnya itu atau extreme losses atau mungkin yang dari kelas praktisi kemarin sudah pernah dibahas juga ya. Terus ini bergantung pada asumsi distribusi data historis yang belum tentu akurat juga gitu. Jadi ini ya tergantung seberapa besar keakuratan data dan juga asumsi terhadap data tersebut. Dan yang terakhir itu VAR sendiri tidak efektif dalam kondisi pasar ekstrim atau krisis karena metode ini tuh lebih cocok digunakan untuk ketika pasar itu kondisinya normal. Itu. Boleh di next? Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada metode perhitungan value at risk. Nah, metode value perhitungan
Perhitungan valuatif itu ada tiga. Yang pertama itu ada metode parametrik. Metode parametrik itu adalah metode yang didasarkan pada asumsi bahwa return suatu aset atau portofolio itu mengikuti distribusi normal. Nah, rasio ini tuh diukur dalam dua parameter utama yaitu rata-rata atau mean dan standar deviasi. Nah, karena hanya memerlukan mean dan standar deviasi, metode parametrik ini tuh tergolong cepat dan sederhana. Namun kelemahannya itu adalah hasilnya bisa kurang akurat jika data return tidak berdistribusi normal atau ketika pasar mengalami kondisi ekstrim seperti krisis keuangan. Nah, yang kedua itu adalah metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo ini tuh adalah pendekatan yang menggunakan simulasi acak atau random simulation untuk memperkirakan berbagai kemungkinan perubahan nilai portofolio di masa depan. Nah, metode ini tuh bekerja dengan membangkitkan ribuan hingga jutaan skenario berdasarkan model distribusi probabilitas tertentu. Nah, kelebihan metode ini tuh adalah fleksibilitasnya yang cukup tinggi karena dapat menangani portofolio nonlinear seperti opsi derivatif. Namun kekurangannya itu adalah memerlukan komputasi yang besar dan hasilnya itu sangat bergantung pada kualitas asumsi serta model distribusi yang digunakan. Nah, yang ketiga itu ada metode historis, di mana metode historis itu adalah pendekatan yang menggunakan data return dari masa lalu untuk memperkirakan potensi kerugian di masa depan tanpa mengasumsikan bentuk distribusi tertentu. Nah, karena didasarkan langsung pada data aktual, nah metode historis ini tuh relatif lebih mudah diterapkan dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Namun kelemahannya itu adalah metode ini tuh mengasumsikan bahwa pola masa lalu itu akan selalu berulang di masa depan, sehingga dapat menjadi kurang akurat ketika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi pasar atau muncul peristiwa ekstrim yang belum pernah tercatat sebelumnya. Oke, sebentar. Selanjutnya itu ada langkah-langkah perhitungan value at risk menggunakan metode historis. Nah, yang pertama itu dengan kita itu mengumpulkan data historis. Nah, ambil data harian aset atau portofolio itu untuk periode tertentu. Misalnya itu 100 atau 250 hari terakhir. Nah, lebih banyak data yang kita ambil itu lebih baik. Nah, yang kedua itu ada hitung return harian. Nah, hitung return harian itu bisa menggunakan rumus RT sama dengan PT kurangi PT min satu dibagi PT min satu, di mana RT ini itu adalah return harian, PT ini itu harga pada hari ke T, dan PT min satu itu harga dari harga hari sebelumnya. Nah, untuk return dari untuk data historis itu misal 100 atau 250 hari itu kita hitung satu-satu gitu. Nah, yang ketiga itu urutkan return itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan yang selanjutnya itu ada tentukan tingkat kepercayaan. Nah, pilih tingkat kepercayaan yang diinginkan, misalnya itu bisa 95% atau 99%. Nah, jika 95% confidence level berarti kita itu melihat 5% data terburuk. Nah, karena 100% kurangi 95% itu sama dengan 5%. Nah, selanjutnya itu ambil nilai return pada persentil sesuai dengan tingkat kepercayaan. Nah, misalnya jika ada 100 data return dan confidence levelnya itu 95%, maka ambil return dari 5 terburuk atau urutan kelima dari bawah. Nah, nilai return tersebut itu adalah value at risk Anda. Dan yang terakhir itu interpretasikan hasil dari semua penghitungan yang udah dilakukan itu kita bisa menginterpretasikan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan metode historis. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu tidak membutuhkan asumsi distribusi data. Yang kedua itu mudah diterapkan dan dipahami, di mana langkah-langkah itu cukup sederhana, yaitu dengan menghitung atau mengurutkan data lalu mengambil persentil sehingga cocok untuk pembelajaran maupun penerapan praktis. Nah, yang ketiga itu mencerminkan kondisi pasar yang aktual, di mana karena datanya itu berasal dari sejarah pergerakan harga yang nyata, maka metode itu memasukkan otomatis memasukkan data volatilitas dan kejadian ekstrim yang pernah terjadi di masa lalu. Dan yang keempat itu fleksibilitas untuk berbagai jenis aset. Nah, metode historis ini itu bisa digunakan untuk
saham, obligasi maupun portofolio gabungan tanpa perlu menghitung covariance atau asumsi hubungan antar aset. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu bergantung pada data masa lalu. Yang kedua itu sensitif terhadap periode data yang digunakan karena periode data itu terlalu pendek, maka hasilnya itu tidak stabil. Dan yang ketiga itu tidak menangkap risiko ekstrim yang belum pernah terjadi karena ini tuh bergantung pada data masa lalu, maka risiko yang belum pernah terjadi itu tidak akan pernah apa ya, terprediksi. Dan yang terakhir itu kurang efisien untuk portofolio dinamis. Nah, bila portofolio itu sering berubah, metode ini itu perlu dihitung setiap kali, di mana itu bisa memakan waktu dan menggunakan sumber daya yang lebih. Oke, mungkin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk suaranya kedengeran nggak ya, Tir? Halo? Kedengeran Nan? Oke, oke, makasih feedbacknya ya, karena jaringan saya ada terkendala sedikit. Oke, untuk di sini kita lanjutkan ke contoh penerapan atau studi kasus yang bisa kita gunakan. Ya, karena kita di sini kan belajar kita langsung untuk ambilnya aja. Di sini saya ambil data 10 minggu ya dari PTBCA. Dan di sini di minggu pertama itu start awal dari harga saham itu di 10.000, kemudian naik di minggu kedua ke 10.200, minggu ketiga 10.150 dan sampai berikut-berikutnya sampai 10.600. Dan di sini terjadi kalau kalian lihat patternnya itu cukup naik turun ya, ada naik turun seperti naik sekitar 20%, turun 0,50% itu naik dari minggu pertama 10.000 sampai minggu terakhir itu di 10.600. Suaranya masih putus-putus nggak ya? Halo? Masih. Masih ya? Oke. Lo tes gimana? Masih putus-putus? Mana? Enggak, Udah? putus lagi, Nan. Oke, oke. Sebentar ya. Mohon maaf. Halo? Masih Nan. Halo? Masuk nggak? Masuk, cuma kalau ngomongnya panjang putus-putus. Saya coba off cam ya. Sama pelan-pelan nggak ya ngomongnya? Bisa next Fatir? Kalau ada yang kurang jelas nanti tanya di section tanya jawab aja ya. So next Tir. Oke, tadi kan udah dijelasin ya sama Fatir untuk menghitung VAR dengan metode historis. Ini kita cuma lakuin penerapannya aja. Jadi eh, kalau misalnya dari T sama dengan harga T kurang harga T1 dibagi harga T1 T-1. Jadi hari harga T itu harga saat ini yang kita mau eh, cari ya untuk data historisnya. Kemudian harga T-1 itu harga sebelumnya. Jadi harga saat ini dikurangi harga sebelumnya saat itu. Betul ya, Kak?
coba sendiri aja dari rumusnya. Tapi udah saya dapetin di sini di minggu pertama itu kita dapat return di atas 2% yang saya bilang tadi. Di minggu ketiganya itu sedikit penurunan ada di 0,5%, minggu keempat naik lagi di 1,5%, dan sampai berikutnya di minggu ke-10. Sehingga kita udah dapat data nih 9 data kurang lebih dari 10 minggu, karena minggu pertama itu kan cuma start awal aja ya gitu. Terus eh, selanjutnya itu udah kita dapat nih return harian atau return mingguan yang udah kita dapat dari data-data historis dari ke return tertingginya, di mana return terendahnya itu ada di minus 0,5% sampai yang tertingginya itu di plus 2,0%. Oke, udah jadi kayak cuma sesimpel rutin aja sih dari yang terendah ke tertingginya gitu. Setelah itu kita sebagai investor biasanya menentukan confidence level kita terhadap resiko dari saham ini. Biasanya kalau saham retail atau individual menggunakan 95%. Kalau 99% itu biasanya digunakan oleh eh, perusahaan eh, ataupun tingkat kepercayaan levelnya itu tinggi, karena semakin tinggi kita naruh presentasenya itu maka semakin rendah chance kita untuk maksudnya semakin tinggi chance-nya untuk beresiko, dan toleransi kita itu terhadap kegagalan ataupun kerugian itu semakin kecil gitu. Nah, di sini saya menggunakan 95% saja. Jadi dan level kita itu ataupun toleransi kita di 5% dari kondisi terburuk. Nah, jika kita tadi gunakan data yang udah kita dapat ya dari 10 minggu itu ada 9 dari 9 data return. Jadi kita bagi dari 9 5% dari 9 itu 0,45, dan 0,45 itu kan mendekati angka 1 ya. Lebih mendekati ke angka 1. Jadi kita ambil data terendah ke satu kita yaitu di minus 0,5%. Dan jadinya value at risk yang kita gunakan untuk saham BBCA ini pada 10 minggu data historis yang digunakan itu adalah 0,5% dari nilai investasi kita. Oke, so next gitu. Ya, belum muncul ya. Oke, ini udah. Oke, jadi kita kan udah dapat ya di VR yang kita dapat itu di 0,5%. Di sini kita asumsikan kita menggunakan nilai investasi kita yaitu 100 juta. Maka dari 100 juta tersebut dengan menggunakan nilai value at risk dengan metode historis ini, potensi maksimum yang atau bagian kita itu di 500.000 itu. Artinya yang dengan tingkat kepercayaan 90% ini potensi kerugian yang maksimum akan terjadi ke depan adalah 500.000. Tapi perlu diingat sih untuk metode historis ini seperti yang tadi Raja bilang ya, di kekurangannya banyak variabel yang belum dimasukkan gitu. Jadi karena ini masih melihat data ke belakang ya, gitu. Ini sebetulnya masih metode yang masih memprediksi masa depan dengan metode ini itu kurang disarankan, karena memang kompleksitas yang ada di atau variabel yang ada di metode ini kurang banyak gitu ya untuk menjangkau eh, memperkirakan ataupun memprediksi hal ke depan, kayak misalkan ada pengaruh sosial dan lain-lainnya. Lebih cocok
ke metode Monte Carlo yang disebutkan juga sama Pak Rizal ya. Itu yang lebih modern, tapi di saat ini memang kelompok kami tidak menjelaskannya. Jadi oke, lanjut lagi. Jadi di zona, kalau tadi yang saya bilang juga, zona aman kita itu berada, dan zona bahayanya itu berada di nilai batas risiko kita, yang mana tadi risiko kita batasnya itu 500.000 gitu ya. Dari simulasi singkat tadi, kita bisa dapatkan nilai VAR yang menunjukkan potensi kerugian maksimum harian untuk saham tadi itu 500.000 ke depannya. Tapi investor juga dapat memutuskan apakah risiko tersebut masih dalam toleransi risiko, karena balik lagi untuk confidence level itu balik ke preferensi portofolio masing-masing. Dan jika tidak, dapat dilakukan strategi seperti diversifikasi atau hedging. Diversifikasi itu lahannya pembagian nggak cuma fokus di satu saham ini aja. Jadi kalian punya beberapa aset dalam satu portofolio. Kemudian metode historis ini mudah diterapkan namun bergantung pada data masa lalu yang belum tercantum mencerminkan kondisi masa depan. Seperti yang saya bilang tadi juga. Eh, Terus ada, jika VAR kecil itu resiko relatif lebih rendah, dan jika VAR besar volatilitas tinggi dan resiko lebih besar. Volatilitas itu seperti kalau tidak salah ya, harga perubahan secara dalam waktu singkat, naik turunnya cepat gitu. Dan selama kerugian harian tidak melebihi 500.000, maka risiko masih dalam batas wajar. Dan itu adalah gunanya metode VAR pada metode historis ini. Jadi memprediksi berdasarkan harga-harga historis sebelumnya. Mungkin itu aja sih dari kelompok kami ya untuk penjelasannya. Bisa di next lagi, Tir. Ya, untuk presentasinya cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, bisa ditambahkan di sesi diskusi ataupun di sesi pertanyaan kali ini. Dulu kali ya untuk pertanyaannya. Baru nanti jika ada waktu selanjutnya kami akan membuka lagi. Bisa raise hand untuk yang ingin bertanya. Oke, baik. Silakan Eja untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, terima kasih eh, buat kesempatannya. Presentasinya bagus banget. Cuman tadi kan Nanda kan ngejelasin terkait dengan yang perhitungan ya, VR-nya. Nah, terus tadi ditunjukin kalau misalnya confidence levelnya itu kan 95 sampai 99%. Nah, aku tuh pengen pengen tahu aja sih kenapa confidence levelnya itu 95 sampai 99%, dan ada nggak sih maksudnya kayak maksud khusus 95% itu misalnya kita pakainya 95%, terus pakainya 99% itu ada ngaruhnya nggak sih sama hasil dari VAR-nya ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Teja. Mungkin kita tampung dulu. Selanjutnya ada Arum. Oke, Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana cara mengambil sebuah data historis yang valid dari sebuah perusahaan? Tadi yang sudah dijelaskan sama Nanda kalau nggak salah, buat perhitungan VAR-nya itu. Apakah jelas pertanyaannya? Berarti ini ya, bagaimana cara mengambil data historis yang valid dari sebuah perusahaan. Seperti itu kan? Iya, betul.
Oke, baik. Terima kasih Arum. Kita tampung dulu. Silakan, Dea. Mau nanya, tadi kan yang waktu menghitung yang pakai metode historis kan itu kayak bergantung banget pada data di masa lalu ya. Nah, misalnya perusahaan baru ini kan misalnya dia nggak punya data historis sama sekali, jadi apakah misalnya saya sebagai calon investor ini dapat menghitung risikonya secara valid atau cuma buat angka VAR yang bersifatnya spekulatif aja nih? Jadi misalnya gimana sih investor ini dapat membedakan antara estimasi risikonya yang benar-benar informatif atau cuma akurasi angan-angannya aja? Yang lebih sebagai apakah cukup jelas pertanyaannya? Berarti kenapa maksudnya tuh apakah kan historis ini tuh mengacu pada data masa lalu bagaimana jika dengan perusahaan baru seperti itu kan dia intinya tuh. Apakah kita, ya intinya apakah saya misalnya sebagai calon investor ini sebenarnya bisa nggak sih ngitung risiko ini secara valid kan karena data historisnya belum ada ya, atau cuma bisa bikin data angka VAR yang Oke, mungkin mungkin dia lebih jelasnya ditulis di chat aja ya. Oke, maaf Fatur, mungkin kita hanya membuka 3 pertanyaan saja. Itu mungkin nanti kalau ada waktu lebih bisa tanyakan lagi gitu. Tuh simpan pertanyaan. Oh gitu. Oke, tes. Halo. Izin jawab yang pertanyaannya Eja. Tadi kan kenapa menggunakan kalau confidence rate itu di 95% atau di 99% ya? Nah, sebenarnya kalau itu tuh udah jadi standar industri dan juga si regulasinya ya. Jadi emang banyak lembaga keuangan, regulator sama kayak praktisi pasar tuh emang biasanya menggunakan dua level ini sebagai si standar internasionalnya gitu. Jadi angka 95% itu dianggap eh, kayak cukup untuk analisis risiko umum. Sedangkan kalau 99% itu digunakan untuk analisis risiko tingkat tinggi gitu, terutama oleh bank yang harus memenuhi aturan manajemen risiko yang lebih ketat gitu. Nah, sebenarnya ini tuh lebih ke keseimbangan antara akurasi sama si kepraktisannya ya. Jadi semakin tinggi confidence levelnya, jadi semakin besar juga tingkat kepastian estimasi kerugian ekstrim. Tapi juga semakin sensitif dan membutuhkan data yang lebih banyak. Gitu. Jadi biasanya 95% itu digunakan ketika ingin memberikan gambaran risiko yang realistis gitu, nggak terlalu ekstrim. Tapi kalau misalkan membutuhkan yang lebih akurat, yang sangat akurat, itu 99%. Karena dia akan memberikan proteksi terhadap skenario yang lebih jarang terjadi gitu, tapi berdampak besar. Nah, cuman perlu data yang lebih banyak. Nah, kenapa 99% nggak sampai 100%? Karena yaitu si PAR ini cuma bisa digunakan dalam kondisi normal gitu. Tapi kalau misalkan kondisi pasarnya lagi ekstrim, itu nggak bisa diprediksi secara benar gitu. Jadi setinggi tingginya pun minimal pasti ada 1% kemungkinan yang tidak bisa diprediksi sama si PAR-nya kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Terjawab. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, saya izin menjawab ya pertanyaan dari Arum. Kalau suaranya kurang apa patah-patah bilang ya. Jadi
Eh, Patah-patah, Nan. Kalau misalkan kata-kata ya, Nah, halo tes. sekarang enggak. Oke, makasih Arum. Jadi untuk dapetin data historis itu, kalian yang pertama itu kan data historis didapat dari pastinya memang rekam jejak dari si perusahaan gitu ya. Cara gampangnya itu kalian buka investing.com kayak website investasi gitu, kayak perasaan pernah diajarin Pak Fauzan deh, web investing.com ataupun Yahoo Investing gitu untuk ngelihat data-data historis dari perusahaannya. Jadi kalau nanti akan, maaf saya nggak bisa share screen ya takutnya nge-lag tadi mau share screen. Jadi intinya kalian bisa lihat di sana data-datanya itu berdasar per harinya ataupun per minggunya kalian bisa gunakan di situ. Kalau Fatir bilang kan di PPT itu sekitar 150 sampai 200 data ya. Itu kalian juga bisa gunakan dari sana. Dan kalau misalkan eh, untuk penggunaannya nanti kalian bisa ngambil manual sih dari situ untuk ngebersihin datanya satu-satu dari situ ngambilnya dan langkah-langkah yang tadi udah jelasin mulai dari perhitungan return hariannya, terus pengurutan returnnya sampai penentuan VAR dan perhitungan batas maksimumnya gitu. Jadi intinya kita harus ngambil data dulu yang valid gitu dan data yang valid ini harus dipastikan sumbernya. Kalau misalkan saya sarankan itu udah pakai website yang gampang investing.com itu bisa kalian lihat dari sana semuanya itu. Jawab nggak, Rum? Menjawab berarti datanya harus diambil dari yang eh, itu web web apa ya namanya itu. Nah, berarti kan Iya. nyambung sama pertanyaan Dea tuh. Kalau misalnya Iya. baru baru masuk IPO gitu, itu gimana? Oke, Soalnya mungkin datanya kan masih terbatas gitu. oke ya ya baik. Mungkin ini langsung masuk Oke, nanti langsung Fatir yang menjawab ya langsung menjawab ke pertanyaan dia ya. Oke, mungkin untuk menghitung value at risk menggunakan metode historis itu mungkin datanya pasti bakal kurang valid lah karena perusahaan baru itu mempunyai data historis yang sedikit gitu. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan metode lain seperti metode Monte Carlo, tapi itu hanya berbasis asumsi. Nah, di mana dengan metode ini tuh investor itu dapat mengasumsikan volatilitas tertentu atau mengasumsikan distribusi return dan menjalankan simulasi itu dengan ribuan skenario gitu. Nah, untuk penghitungan itu kita bisa menggunakan perusahaan yang sejenis atau industri yang sejenis, ukuran yang sama dan model bisnis yang mirip gitu. Jadi kesimpulannya itu intinya itu mungkin tidak benar-benar valid karena tidak ada data historisnya. Akan tetapi kita bisa menggunakan metode alternatif yang lain dengan data-data dari perusahaan yang sejenis dan perusahaan yang memiliki ukuran yang sama dan model bisnis yang mirip. Seperti itu, Dea Tawarum. Mungkin teman-teman yang lain, Nanda Raja ada yang mau menambahkan? eh, oke, saya izin menambahkan ya. Eh, Sebetulnya yang disampaikan Pak Fatir sudah sangat betul ya. Kalau misalkan datanya belum ada ya, apa yang mau dipakai untuk menghitunginnya? Jadi kita pakai cara lain dong, karena ya, investor itu kan harus mutar otak ya gimana caranya dapat keuntungan setinggi-tingginya, merendahkan, menekan, mitigasi resiko serendah-rendahnya gitu ya. Jadi bisa digunakan tadi juga metode Monte Carlo ataupun sebetulnya untuk investor itu biasanya ada analisis teknikal dan fundamental, di mana yang kita bahas ini lebih ke arah fundamental sih, kayak Monte Carlo ini fundamentalnya. Ada juga cara yang lebih teknikal itu mungkin nanti ada yang penjelasannya atau ada yang bakal ngejelas atau enggak sih kurang tahu, tapi eh, pokoknya adalah teknikal dan fundamental itu, jadi nggak cuma berpatokan sama satu doang. Dan
perlu diingat ya, si historis ini, metode historis ini metode yang cukup usang ya, kayak lumayan tradisional, jadi makanya jarang digunakan karena memang tidak begitu valid untuk nanti hasilnya ke depannya, karena yang kayak udah dibilang juga tadi, variabel yang tidak dicantumkan di sini, jadi beresiko banget untuk ke depannya digunakan, apalagi digunakan untuk jangka panjang ya. Kalau mengandalkan cuma dari si metode historis ini, jadi kita biasanya menggabungkan juga metode teknikal dan fundamental lain, apalagi di saham-saham yang baru ya, kita sebut misalkan new IPO gitu. Itu biasanya kita lebih ngeliat sebagai investor ya, ini yang saya pelajari aja, kita ngeliat ya, itu saya ke saham ini gitu. Kalau misalkan memang sahamnya diterbitkan oleh eh, perusahaan atau sekuritas yang mempunyai track record bagus, biasanya investor juga meningkatkan percayaannya dari situ. Kemudian juga siapa stakeholdernya di perusahaan ini yang megang perusahaan ini, kayak misalkan eh Roger Pangestu gitu, Pak PP yang di-mention sama Pak Rizal kemarin, itu juga mempunyai track record perusahaan yang bagus seperti CDIA kalau kalian tahu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan lain sih sebetulnya kalau untuk menilai perusahaan yang baru IPO untuk kedepannya gitu. Jadi nggak cuma berpatokan sama si head storiesnya ini aja. Gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Nanda dan Fatir. Eh, Oke, terima kasih ya Arun dan Dea dan Teja untuk pertanyaannya. Ini apakah masih ada waktu ya untuk PJ? Masih, masih. Masih ya. Kita buka, gimana? Kita buka pertanyaan lagi ya. Mungkin dua lagi deh. Dua lagi ya. Tadi Fatur mau nanya. Silakan Fatur. Mana Fatur mau nanya nggak? Atau teman-teman yang lain mau pertanyaan? Oke, baik. Tadi Fatur mau lanjut nanya nggak? Kalau nggak ada, dicukupkan mungkin ya. Kalau nggak ada mungkin dari kelompok presentasi bisa ditutup langsung aja ya. Oke, Fatir tolong ditutup Tir. Terima kasih semua. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Tadi yang udah nanya, yang udah ikut berdiskusi. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari kelompok kami dalam menyampaikan presentasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke PJ. Oke, makasih dari teman-teman kelompok 9 atas presentasinya. Mungkin nanti abis dari sini recordnya nanti bisa ditaruh di G Drive ya. Oke, mungkin kita sudahin saja. Makasih teman-teman semua.